Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih di surah Al-Anfal di ayat 49, terusan yang kemarin ya, tentang bagaimana iblis itu berlepas diri dari orang-orang yang diajaknya ya untuk berperang. Saat perang Badar itu seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, belum pernah iblis itu merasa lebih kecil, lebih hina ya, saat berada di hari Arafah. Ya, sangat hina sekali. Tapi belum pernah ada yang lebih hina dibanding saat di perang Badar. Saat perang Badar itu lari terbirit-birit karena takut sekali kepada Jibril alaihissalam. Ya, merasa hina dan takut sekali. Ya, waktu di Arafah, iblis itu merasa sangat hina sekali karena Allah memberikan ampunan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Ciut iblis, ya kecewa sekali dan merasa kalah. Karena orang-orang yang beriman bermunajat kepada Allah. Tapi di perang Badar ini lebih merasa kalah lagi, lebih hebat lagi. Ya, karena ternyata orang kafir itu dikalahkan oleh jumlah tentara muslim yang sedikit. Dan mereka dibantu oleh para malaikat termasuk Jibril. Ya, iblis yang membantu dengan bala tentaranya itu keok, gak ada apa-apanya. Ya, jadi iblis itu berlepas diri. Ya, kamu mau kemana gitu? Karena kan memperlihatkan diri kan. Jadi sekarang kita di ayat 49-nya. Ya. Idh yaqulul munafiqun. Silakan. Siapa ini? Hari Kamis nih. Bu Ana ada enggak nih? Bu Ana enggak ada. Ya udah Bu Nining deh. 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ketika Yakulu berkata, al-munafikun, orang-orang munafik, waladina dan orang-orang yang di dalam qulubihim, hati mereka, maradun, ada penyakit, gharra telah menipu, haulai, mereka ini, dinuhum, agama mereka. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ ketika yaqulu
berkata, siapa yang berkata al-munafiquna orang-orang munafik walladzina dan orang-orang yang fi qulubihim di dalam hati mereka maradun ada penyakit. Apa yang mereka katakan? Gharra telah menipu haula'i mereka dinuhum agama mereka. Mereka telah tertipu oleh agama mereka. Karena bagi orang munafik ajakan perang itu ya tipuan aja itu, masa agama ngajak perang. Itu bagi orang munafik. Padahal tanpa perang, tanpa dihadapi kejahatan itu dengan sama-sama senjata, habis. Ya. Lalu Allah menghibur orang-orang yang beriman. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah. Tawakal itu hasil akhir. Setelah sabar, tawakal. Sabar itu perjuangan. Jadi menyerahkan semua hasil perjuangannya kepada Allah. Itu tawakal. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa. Ya, Allah akan bantu. Hakimun, maha bijaksana. Pasti adil Allah itu. Baik. Apa itu yang dimuliakan Allah? Ini ya ayat ini nih. Masih membuka ini ya, membuka sifat orang-orang munafik. Ya kan, ini ada asbabun nuzulnya ini. Di ayat asbabun nuzul sudah kita jelaskan ya. Ayat 100 ayat 48 ya, 49. Ya. Jadi apa tuh yang bisa kita ambil tuh kesimpulannya dari itu semua? Pertama ya, sikap orang munafik dengan sikapnya setan, iblis itu mirip banget. Ya, iblis meninggalkan kawannya, orang munafik juga meninggalkan kawannya. Iblis menganjurkan kawan-kawannya untuk berbuat jahat, orang munafik juga sama. Ya. Saat orang-orang yang mereka ajak untuk berjuang itu memperoleh kesempitan, kekalahan, mereka lari. Dapat ujian, mereka lari. Begitu juga orang munafik, sama aja. Persis. Nah, setan, iblis itu kasih bisik-bisikan. Ya, bisik-bisik kepada kawan-kawannya, pada para penolong-penolong iblis ya, kawan-kawan setianya. Terus dia menipu, dia katakan ini baik, ini bagus, kamu kalau lakukan ini kamu hebat. Dengan kata-kata yang menggiurkan dan seterusnya itu iblis. Jadi orang yang berakal, orang yang normal mesti berjaga-jaga ya, harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kapan melihat yang hak itu sebagai kebatilan sedang digoda sama iblis, atau melihat yang batil itu seperti itu sebuah kebaikan, kebenaran, itu godaan iblis saja itu. Ya, godaan setan itu. Ya, terus penting ya orang beriman itu memikirkan akibat dari perbuatannya. Jangan sudah berbuat baru nyesal. Ya. Penting bagi orang yang
akalnya cerdas itu tidak mengikuti aliran-aliran atau keinginan-keinginan hawa nafsu. Penting bagi orang yang berakal itu mempertimbangkan ini bisikan setan atau bisikan malaikat. Ini bisikan yang benar apa bisikan yang bisa menjerumuskan. Ya, karena kalau orang itu terseret oleh bisikan setan, pasti akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik yang memperlihatkan iman, menyembunyikan kekafiran, ya, yang hatinya ada penyakitnya, itu yang dikatakan walladzina fi qulubihim maradun, ya, yang ragu terhadap iman. Jadi itu ya sebenarnya ya, bukan orang-orang munafik yang belakangan-belakangan itu masih baru Islam datang di Madinah itu, ya baru 2 tahun. Jadi orang-orang munafiknya yang disebut orang-orang munafik itu orang-orang munafik yang masih orang-orang Islam yang masih imannya masih lemah sekali. Ya. Niatnya untuk ikut perang itu masih belum terbangun. Akidahnya belum terbangun. Ya. Nah, mereka ini biasanya ya memancing di air yang keruh, ya, mencari kesempatan. Terus mereka ini membuat fitnah karena iman yang kurang kuat, dan bersiap-siap untuk mencari posisi kemana dia harus ikut. Begitu tuh sifat orang munafik. Zigzag. Ikut ke orang beriman apa ikut ke orang Quraisy? Kayak aliran politik ya, kayak politik. Ini gimana nih, dukung Anies sama gitu. Yang terus itu biasa ya, orang-orang munafik itu membuat satu atau membangun satu opini supaya yang dia anggap sebagai lawan itu jatuh namanya. Ya, namanya tashkik. Orang-orang ragu untuk mengikuti orang-orang yang baik. Itu sifat orang munafik sejak dulu itu. Ya. Jadi karena mereka begitu ya, selalu menghitung-hitung kemana nih ya arahnya ini. Mana yang bakalnya bisa memberikan kesejahteraan. Ya, orang beriman dikit, orang kafir banyak. Nolong orang kafir aja deh. Ya, supaya kalau menang dapat kecipratan, ya dapat rotinya. Gitu. Ya, Masya Allah ya. Sejak dulu. Nah, padahal Allah itu selalu membela golongan yang benar meskipun sedikit. Tapi Allah di akhir ayat ini ya dia katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Ya. Untuk itu ya, untuk kasih juga pelajaran kepada orang-orang yang imannya masih tipis sekali, masih lemah sekali. Ini orang beriman tawakal kepada Allah akan jaya. Ya, akan jaya, akan berkuasa. Karena aziz. Aziz itu kan artinya maha perkasa. Allah yang maha perkasa akan memberi kejayaan. Hakim maha bijaksana. Hakim itu yang berkuasa, bijaksana. Bijaksana dalam kekuasaannya. Dibikin jaya, dibikin berkuasa. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah tawakal. Ya udah Allah perintahkan kita ikut. Nah, nanti buahnya dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu pelajaran yang ini ya, pelajaran penting tuh.
dari beberapa ayat sampai ayat 49 itu ya. Baik, sekarang kita di ayat ini ya. Di ayat 50. Silakan siapa? Bu Gayatri. Ya, Ustaz. Walau tara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Walau, dan kalau taro kamu melihat is ketika yatawalladina ketika orang-orang yang mewafatkan, ketika yatawaffa mewafatkan aladina orang-orang yang kafaru kafir wal malaikatu para malaikat yatribuna mereka memukul dari doroba wujuhahum wajah mereka wa dan adbarohum belakang mereka dabaroh wadzuku dan rasakanlah dari zakok wadzuku Ya, adab al-hariq adab yang membakar dari rokok. Dan sekiranya dan kalau kamu melihat ketika para malaikat mewafatkan atau mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan mereka berkata, rasakanlah olehmu azab yang membakar, azab neraka yang membakar. Shadaqallahul adzim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Walau tara, andaikan, tara engkau melihat, engkaunya engkau Nabi Muhammad ya. Id ketika yatawaffa mewafatkan alladzina kafaru orang-orang kafir. Ya. Siapa yang mewafatkan orang-orang kafir? Al-malaikatu. Ini subjeknya nih, Bu. Ya, ya, bukan A. Jadi ketika andaikan kamu hai Muhammad melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, ya. Yadribuna mereka, para malaikat itu memukul wujuhahum wajah-wajah mereka wadbarahum dan dubur-dubur mereka. Ya. Wajahnya dipukul, duburnya dipukul. Kalau adbar itu diterjemahkan sebagai dubur. Karena adbar itu bisa diterjemahkan sebagai bagian belakang. Tapi paling enak dubur ya. Wadzuqu dan
Mereka mengatakan ya, wazuqu dan rasakanlah oleh kalian azabal hariq, siksa yang membakar. Ya. Jadi sangat dahsyat sekali itu. Ya. Jadi dahsyat luar biasa ya. Ini masuk judul yang tersendiri nih Bu ya. Ini masuk di judul bagaimana Allah mematikan, caranya Allah mematikan orang-orang kafir. Ya, seperti cara Allah mematikan Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, digambarkannya seperti itu. Ya, Allah mengatakan, andaikan kamu ya Muhammad melihat bagaimana para malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Ya, wajah-wajah mereka dipukul, dubur-dubur mereka dipukul. Ya, sambil teriak, rasakan siksa yang membakar. Ya, sangat mengerikan sekali itu. Andaikan bisa melihat ya, itu artinya dia tidak diperlihatkan oleh Allah itu. Ya, tapi dikasih tahu, ini namanya wahyu ya, berita. Ya. Jadi dipukulnya itu dengan pentungan dari besi, rohnya itu dicabut dengan cara yang kasar, sambil mengatakan rasakan siksa yang membakar. Kayak apa itu? Siksa neraka di akhirat. Ya, itu sebenarnya kan cerita itu atau berita. Tapi isinya apa itu? Isinya ancaman ya, atau peringatan, mengingatkan jangan sampai kalian kafir, nanti seperti itu, orang kafir semua orang kafir. Nah, kenapa itu perbuatan itu, apa siksa itu Allah berikan? Ya karena perbuatan mereka sendiri. Ya, perbuatan yang buruk. Ya, kita teruskan dulu deh. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ayat 51. Siapa nih? Ayat 51. Ibu Elisa belum nih dari tadi. Ya, Ustaz. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Dzalika demikian itu bima dengan apa yang qaddamat memperbuat aydikum tangan-tangan kalian wa anna dan sesungguhnya Allah laisa tidak bizallamin lil abid dengan aniaya kepada hamba. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini jawaban atas tuduhan Allah itu zalim. Allah nggak bakal zalim. Ya. Jadi kenapa orang kafir itu sedemikian diperlakukan kasarnya oleh malaikat yang hendak mencabut nyawa mereka? Ya, karena perbuatan mereka juga bukan karena Allah zalim. Nggak ada Allah zalim.
Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dzalika yang demikian itu bima, B-nya itu harus diterjemahkan karena. Kenapa? Karena ini namanya bi sababiyah. Dzalika yang demikian itu bi sebab disebabkan ya, atau kita katakan karena apa yang qaddamat telah memperbuat, ya. Telah sebenarnya qaddama itu bisa artinya ya memperbuat. Ya. Qaddama yuqaddimu itu melakukan, menyuguhkan, ya. Tuh. Taknya ini menunjukkan perempuan, ID perempuan, tangan. Ya, jamaknya yadun, jamaknya yad. Ya. Bima karena apa yang qaddamat aidikum tangan-tangan kalian lakukan, telah lakukan. Jadi kenapa disiksa seperti itu tuh? Mau mati saja dipukul wajahnya, dipukul duburnya. Kenapa? Karena perbuatan buruk mereka sendiri. Ya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah laisa tidaklah bidzallam, bi-nya tidak diterjemah dengan, ya. Ya, tidak diterjemah dengan. Ini satu paket laisa dengan bi ini. Ya, Bu. Tuh. Kapan ada laisa dikasih bi, ini nih bi-nya bi zaidah saja nih, bi zaidah. Bi tambahan. Ya, bi tambahan. Apa fungsinya? Fungsinya taukid. Apa fungsinya? Taukid. Fungsinya penegasan, ya. Penegasan. Bisa tanpa bi, bisa. Ya, wa annallaha laisa dhallaman lil 'abid. Bisa. Tuh. Tapi tidak tegas, tidak tegas kalau pakai bi gitu tuh. Ya, wa annallaha, dan bahwasanya Allah laisa bidzallamin. Tidaklah zalim. Tidaklah sangat zalim, tidak sangat tidak gitu. Sangat tidak zalim. Bahwasanya Allah itu sangat-sangat tidak zalim. Begitu kalau diterjemahkan secara ininya, secara bebasnya. Lil abidi, kepada hamba-hamba. Ya. Tidak zalim, enggak ada Allah itu zalim. Karena perbuatan mereka sendiri itu. Ya, kita teruskan dulu ya. Kada bi ali fir'auna. Oke, Ibu In. Ya, Ustaz. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Innallaha qawiyyun sadidul iqab. Kadabi, seperti keadaan Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, waladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kafaru, mereka ingkar, bi ayati, dengan ayat-ayat Allah, fa akhadahumullah, maka Allah menyiksa mereka, bi dzunubihim, dengan
karena dosa-dosa mereka ya Ustaz. Sip, namanya bi sababiyah. Disebabkan Dosa. dosa-dosa mereka. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, sadidun, amat keras, ala iqab, siksanya. Iya. Keadaan mereka serupa dengan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha keras siksanya. Shadaqallahul adzim. Aku mau cari maknanya da'bi ini ya. Da'bi itu adat ya, kebiasaan yang terus-menerus, itu namanya da'ab. Al-amalud da'ub, ya. Satu pekerjaan yang terus-menerus. Ya, kada'bi ali Fir'aun. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب Dakbi itu kebiasaan yang terus-menerus. Dakbi ini. Seperti kebiasaan yang terus-menerus ya. Ali Fir'auna, pengikut Fir'aun. Seperti kebiasaannya pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kafaru, mereka ingkar bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Fa'akhadhahumullahu, maka menyiksa mereka Allah. Maka Allah menyiksa mereka bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi rumusnya dosa menyebabkan siksa. Tuh ya. Rumusnya mendustakan ayat-ayat Allah itu menyebabkan siksa. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, syadidul iqab, maha berat ya, maha berat siksanya. Ya, maha dahsyat siksanya. Itu ya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan apa tadi? Yang disebut dengan da'ab. Da'ab itu ya perbuatan itu ya, perbuatan yang ya, kebiasaan. Jadi Allah katakan pukulan para malaikat untuk orang-orang yang kafir yang dicabut nyawanya itu. Dipukul mukanya bagian, jadi wajah mereka, ya wajahnya dipukul, bagian depan dipukul, adbar itu bagian belakang, punggungnya, duburnya dipukul. Ya, karena kata dubur itu bisa artinya bagian belakang. Punggung dipukul. Ya, mending kalau pukulnya biasa, malaikat yang pukul pakai besi, hancur lah itu. Baik. Jadi apa sebabnya? Sebabnya adalah perbuatan buruk, ya, perbuatan dosa yang kalian atau orang-orang kafir lakukan yang terus-menerus. Ya, seperti perbuatannya Fir'aun juga itu, terus-menerus. Ya, nggak berhenti-henti itu.
Nah, jadi bukan karena Allah yang zalim itu keliru. Ya. Karena Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ya, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah zalimi. Ya, Allah itu hakim, Allah itu bijaksana, Allah itu adil. Ya, tidak pernah akan ada namanya Allah itu curang, nggak bisa. Ya. Yang semua timbangan itu Allah letakkan secara adil besok di hari kiamat. Ya, masing-masing Allah kasih haknya. Ya, tidak ada satupun jiwa yang dizalimi oleh Allah. Ya, di dalam hadis qudsi yang Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqul," sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku sendiri. Aku mengharamkan diriku ini zalim. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai barang yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling menzalimi satu sama lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha. Tidak lain dan tidak bukan, amalan-amalan kalian itu yang aku hitung. Aku hitung lakum untuk kalian sendiri. Kalian berbuat baik, ikut akan dihitung. Kalian berbuat catat, akan dihitung. Nggak ada yang tidak dihitung oleh Allah. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Jadi siapa yang menjumpai perbuatannya baik, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa ngaji. Ya. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang menjumpai selain itu, bukan perbuatan baik, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Oh. Jadi nggak pernah akan zalim Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa tuh? Maknanya wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Ya, jadi sekarang terus apa saja itu kebiasaan Firaun itu? Kebiasaan Firaun dan orang-orang sebelum mereka adalah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Itu kebiasaannya itu. Jadi apa sih bedanya Fir'aun dengan orang munafik tuh? Itulah, sama aja lah. Ya. Sama aja. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya sama saja. Itu yang Allah katakan, kadabi ahli Fir'aun. Ya. Apa yang Allah lakukan kepada orang-orang musyrik, yang Allah lakukan kepada Fir'aun juga. Apa yang orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir lakukan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang dilakukan juga oleh Fir'aun, sama aja. Jadi bangsa-bangsa terdahulu di mana nabi-nabi diutus kepada mereka, itu memperlakukan para nabinya itu sama aja. Seperti Fir'aun memperlakukan Nabi Musa. Ya, maka dikasih sanksi, dikasih siksa yang sama, semua disiksa itu. Ya. Jadi kenapa mereka diperlakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu oleh Allah, oleh malaikat? Ya, karena mereka mendustakan kerasulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kekafiran mereka terhadap risalah Rasul. Ya, nah, itu yang Allah lakukan juga kepada bangsa-bangsa umat-umat terdahulu. Ya, jadi
perilaku mereka seperti perilaku Firaun, sama aja, persis. Ya. Firaun dan kaumnya. Jadi bagaimana itu dibalas oleh Allah? Dengan cara dibunuh dalam peperangan, dijadikan tawanan perang. Ya. Itu seperti kalau Firaun kan ditenggelamkan. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak beriman, ya mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Ya, jadi dipunahkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ya, disiksa oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Kuat Allah menyiksa. Ya, itu yang Allah katakan, Inna Allah qawiyyun. Allah itu kuat. Ya, syadidul iqab. Dahsyat, ya siksanya dahsyat. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, dalam sebuah riwayat ya Imam Bukhari itu mengangkat hadis, Inna Allah Ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar-benar memberikan kebebasan, dibiarkan saja orang-orang zalim itu dengan kedalimannya. Sehingga kalau apabila Allah sudah ambil, Allah siksa mereka, Allah tidak akan kasih mereka ampun. Ya. Itu hukumnya tidak berubah ya, hukumnya tuh. Sunnatullahnya tidak berubah. Kadang Ustadz, itu meskipun mereka saat dicabut nyawanya itu seperti dalam keadaan tenang gitu ya, tapi seperti itu ya Ustadz. Ya itu seperti dalam keadaan tenang itu yang kita lihat. Di balik itu kan ya, kita tidak lihat. Kita lihat seperti itu ya, walaupun kita melihatnya seperti tenang, tapi sebenarnya seperti itu ya Ustadz. Iya. Di balik itu yang sangat mengerikan. Ya, kayak kita saja lihat orang tidur tenang. Ya, Bu. Lihat orang tidur tenang, tapi apa yang dia rasakan kita tidak tahu di balik itu. Ya. Sebaliknya seperti orang yang ditembak-tembak, dibom segala, orang-orang Palestina itu. Ya, sengsara sekali mereka. Ya, cara matinya itu. Itu yang kita lihat. Di balik itu, oh, syahid mereka gimana? Ya, itu keuntungan luar biasa bagi mereka itu. Syahid mereka langsung dapat surga itu. Tidak di alam barzakh orang lain. Ya. Gitu ya. Siapa nih? Ayat 53. Ayat 53. Ibu Nova. Siap, Ustaz. Ya, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum ghairan nikmatan an'amaha ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Zalika, yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah lam tidak tidak akan mughayyiran merubah mereka nikmat an'amaha anugerah
darinya alat kepada kaum hatta hingga yugairu mereka merubah ma apa yang bi anfusihim pada diri mereka sendiri. Wa anna dan sesungguhnya Allah Sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat dan anugerah yang diberikannya kepada kaum hingga mereka merubah apa yang pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Dzalika yang demikian itu bi annallaha karena bahwa Allah lam yaku asalnya lam yakun. Ya. Kenapa itu nunnya dibuang? Ini karena genting. Nah, kalau dari sisi sastranya. Karena ini urusan genting. Jadi misalnya ya, ada ya, misalnya kata kana. Kanallahu ghafuran. Ghafuran. Adalah Allah Maha Pengampun. Itu bisa, kana ini artinya pasti. Pasti Allah Maha Pengampun. Ya. Sama ini yakuni. Kita misalnya terjemahkan pasti. Dzalika yang demikian itu karena Allah pasti tidak mengubah mughayyiran nikmatan satu nikmat an'amaha yang Allah nikmatkan, Allah berikan nikmat itu ala qaumin pada satu kaum. Allah kalau kasih nikmat pada satu kaum, Allah tidak ubah itu. Ya udah kasih nikmat udah. Hatta kecuali atau sehingga yughayyiru ma bi anfusihim mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka ubah. Nikmat itu mereka ubah menjadi siksa. Ya, dengan apa? Dengan perbuatan maksiat. Jadi kenikmatannya diubah menjadi siksa. Wa annallaha dan bahwasanya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi itu kan seperti sebuah peringatan, dikasih kenikmatan, dipakai untuk maksiat. Ya. Sama seperti kritikan Allah itu ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan kalian posisikan rizki kalian annakum tukadzibun bahwa kalian mendustakan agama, mendustakan iman. Dikasih rizki tapi rizkinya dipakai untuk kekufuran, dipakai untuk maksiat. Dikasih rizki oleh Allah tapi rizki itu dikelola untuk perbuatan maksiat. Nah, itu yang menyebabkan rizki dia berbalik, berubah menjadi siksa. Itu mah rumus standar itu. Ya. Innallaha la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah untuk kalian. Wala in kafartum dan sungguh kalau kalian kafir, kalian ingkar, inna adabi lasyadid. Ya, sesungguhnya siksaku benar-benar berat. Oh, ya, bukan nikmatnya dikurangi, enggak, disiksa. Nah, jadi tidak ada pilihan sebenarnya untuk manusia ya, kecuali taat kepada Allah. Ya, kecuali bertakwa. Itu sebenarnya pilihannya.
Tapi kalau pilihnya maksiat ya akan ditanggung sendiri. Ya, itu yang disebut fala yalumanna illa nafsah. Jangan uh, me, apa namanya? Jangan menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Salahkan aja diri sendiri. Ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan tuh orang-orang Quraisy itu kasih nikmat luar biasa, tapi kufur kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah kufur. Ya udah disiksa oleh Allah. Ya. Ya, disiksa oleh Allah itu sudah itu ya kaidah umum. Ya, di surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kebalikannya itu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah ya apa yang ada pada satu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Apa yang ada pada diri mau berubah harus melakukan aksi. Tuh, nah manusia dua, ya dikasih nikmat diubah menjadi siksa. Ya dikasih sengsara dia kelola menjadi anugerah. Ya. Tuh, maka kata Allah wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menghendaki keburukan buat satu kaum, fala maraddalahu, maka tidak akan ada yang menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Ya, kalau sudah disiksa oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Ya. Jadi, apa kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili? Ya, menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ini artinya apa? Artinya ayat ini memberikan pandangan kepada kita secara jelas bahwa kenikmatan itu bergantung pada keyakinan yang benar. Kalau akidahnya benar, Allah kasih kenikmatan. Nah, akidahnya buruk, Allah kasih siksa. Ya. Tuh. Jadi akidah yang benar, akhlak yang mulia, perbuatan yang bagus. Ya. Tuh. Sebaliknya, hilangnya kenikmatan itu disebabkan karena kekufuran. Ya, disebabkan karena perbuatan yang merusak, disebabkan karena akhlak yang buruk. Ya, kecuali kalau Allah kasih istidraj. Oh, kafir semakin jaya. Nanti saatnya akan dibikin jatuh luar biasa. Ya, itu yang Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kata Allah kami bikin mereka istidraj. Ya, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya, terus angkat nanti begitu tinggi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ya semua manusia itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Wa annallaha sami'un alim, dan bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu tuh. Ya. Jadi kita masih satu ayat lagi nih. Sampai ayat 54, ini sempurna judul kita. Silakan. Terakhir nih. Bu Lydia. Baik, Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Kadabi sama serupa dengan keadaan Ali pengikut Fir'aun
walladzina dan orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Kadzabu mereka mendustakan di ayati terhadap ayat-ayat Rabbihim Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum maka kami binasakan mereka bidunubihim karena dosa-dosa mereka. Wa'aghlaqna dan kami tenggelamkan mereka ala pengikut Fir'aun. Wa kullun dan semuanya kanu mereka zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, 54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka ya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Ya. Kadabi ali Fir'auna seperti keadaan atau kebiasaan yang terus-menerus dari keluarga atau pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim dan orang-orang sebelum mereka. Jadi beda zaman, beda orang saja, tapi sifatnya sama aja. Orang kafir itu. Ya, kadzabu bi ayati rabbihim, mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum maka kami hancurkan mereka bidzunubihim karena dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'auna dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun. Ya, jadi orang-orang sebelum Fir'aun dipunahkan. Fir'aun dan pengikutnya kaumnya ditenggelamkan. Kenapa demikian? Wa kullun kanu dzalimin. Dan masing-masing, ya, wa kullun dan masing-masing kanu, dulu mereka itu zalimin, sebagai orang-orang yang zalim. Masalahnya tuh. Jadi, kosakatanya tuh apa? Kafir, zalim, tuh, ya. Ingkar kepada ayat-ayat kami. Kosakatanya tuh. Terus setelah itu ahlakna, ya kami hancurkan, kami punahkan. Ya, intinya sih orang beriman tuh jangan silau ya dengan kejayaan, dengan rizki, dengan kejayaan dunia orang-orang kafir. Jangan silau. Yaitu kalau terus berjaya itu istidraj saja. Ya, nanti akan dijatuhkan oleh Allah. Ya, tapi biasa ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu akan disiksa dengan siksa yang berat. Itu satu ya. Terus yang kedua penting untuk difahami bahwa kebahagiaan itu bukan dengan harta saja, ya. Bukan kebahagiaan itu karena banyak anak saja, bukan. Ya. Kebahagiaan itu karena iman, ketenangan di dalam hati itu kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu kalau merasakan dunia ini penuh dengan perbuatan yang baik. Bahagia kita melihat dunia ini semuanya orang baik. Ya. Semuanya beramal, berbuat baik demi akhirat mereka. Ya. Sebaliknya lihat
betapa sengsaranya orang-orang kafir. Kapan saja, di mana saja, sengsara mereka. Ya. Andaikan mereka mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang kafir terdahulu. Tapi mereka tidak ambil itu sebagai pelajaran. Nah, bagaimana orang-orang musyrik itu menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti orang-orang yang beriman, ya, memeranginya dengan sangat kasar sekali, ya, dengan sangat kejam sekali. Bagaimana Rasul itu diperangi, bagaimana itu Romawi yang sedemikian kuatnya mau membumi hanguskan Madinah. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya orang-orang musyrik itu memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pada perang Badar mereka kalah. Ya, terus sebelum ruh mereka dicabut, disiksa oleh para malaikat. Nah, andaikan Allah perlihatkan, ya, waduh, sangat menyeramkan sekali. Ya. Ada ya sebuah atsar, ya, sebuah hadis. Hasan al-Basri itu dia mengatakan ada seorang yang mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia katakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu bi dhahri Abi Jahlin mithla syarak. Ya Rasulullah, saya melihat di punggungnya Abu Jahal itu ada apa namanya? Ada tapak seperti trompa merah. Jadi banyak sekali bekas-bekas itu, bekas-bekas trompa di punggungnya itu. Ya, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Dzalika dzarbul malaika." Itu pukulan malaikat itu. Ya, jadi nanti mereka akan itu tuh. Ya, jadi kekufuran itu sebenarnya kesengsaraan. Saat dicabut nyawanya sengsara, saat di akhirat mereka disiksa. Ya. Tuh. Dan Allah katakan itu Allah menyiksa mereka di dunia, menyiksa di akhirat itu bukan karena Allah tadi. Ya, nggak ada Allah zalim. Itu karena perbuatan mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu sih intinya ya. Intinya pesannya jangan menzalimi diri sendiri. Kufur itu zalim. Ya, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu zalim, menzalimi diri sendiri. Baik, saya kira itu. Insya Allah pada yang akan datang kita di ayat berapa tadi ya? Ayat 60. Ya, ayat 60. Jadi ayat 55 ya? Ya, 56 berarti. Ayat 55. Ya. Ayat 55 itu judulnya perlakuan terhadap orang yang merusak perjanjian. Ya. Dan orang yang gelagatnya mau merusak perjanjian. Hebat sekali ya. Memang ini agama ini lengkap sekali. Ya, terlalu modern ya. Islam nih. Kelewat modern. Semuanya ada. Ya Allah. Hebat sekali. Baik, silakan Buni. Iya. Singkong apa? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya, Kak? Itu di ayat 50 tadi kan malaikat mewafatkan para kafirun. Iya. Itu kata wafat itu netral ya, bukan untuk orang yang pahlawan seperti itu. Iya, Bu, netral. Wafat itu. Iya, Bu. Atau membunuh, kenapa nggak membunuh begitu? Ini wafat itu kayaknya sangat luar biasa. Iya. Wafat. Iya. Itu bahasa
Ya, tetap Bahasa Indonesia, tetap bahasa dipakai Indonesia. bahasa yang sopan. Itu memang bahasa sopan itu. Bahasa Iya, oh sopan. iya. Tuh. Bahasa sopan tapi isinya siksa. Kan itu kan sangat menyakitkan kan? Ya, Bu. Kayak Sangat misalnya, menyakit. "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakanlah sesungguhnya engkau itu sangat perkasa, sangat mulia. Ngomongnya sangat perkasa, sangat mulia, tapi disuruh masuk neraka. Oh, Ya kan? Malaikat mewafatkannya. Bahasanya halus kan? Tapi dipukul. jadi dipukul. Bahasa apa tuh Bu namanya, Bu? Bahasa paradoks. Ya. Ya, penghinaan sebenarnya itu. Sakti deh. Iya. Ya, memang wafat itu berarti bagus ya, kata yang Iya. bagus. Ya, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Di YouTube tadi ada 9 orang. Alhamdulillah. Masih 9 orang. Eka, Bapak, Ibu,